dengan harapan Profesor siapa yang jadi saksi ahli di sidang gugatannya di MK waktu zaman Pilpres, ya, saya Pak kalau mau ngajar lewat daring ini wajah-wajah mahasiswa tidak boleh menyembunyikan diri, harus kelihatan aslinya. Nah, jadi kita sekarang berangkat pada kenegaraan dibutuhkan dalam pemahaman dan pemikiran ajaran Islam. Nah, kamu ketahui ya bahwa negara ada dalam sistem kehidupan umat Islam itu manakala dalam satu wilayah, satu tempat, satu lingkungan yang hidup dihuni oleh berbagai ragam manusia, bukan hanya umat Islam. Kalau umat Islam saja ada negara dan tidak ada negara, itu tidak terlalu penting. Yang penting ada ulama kalau hanya umat Islam aja. Makanya ada buku ini. Lah, ini buku ini. Kamu lihat ini. Kelihatan nggak? Nah, ini ada judul buku Masyarakat Tak Bernegara. Itu bisa. Kalau hanya umat Islam saja, maka negara itu tidak terlalu penting. Karena apa? Karena umat Islam ini cukup dipimpin oleh yang namanya ulama, ya, atau nabi, atau rasul, ya. Makanya kena apa? Pola-pola kepemimpinan yang dipimpin oleh rasul seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, ya, Nabi Yahya, ya, dan Nabi Isa. Ya. Kemudian Nabi Muhammad selama di Madinah, ya, itu awal pertama Rasulullah tidak terlalu menghiraukan negara. Tapi begitu Madinah dihuni oleh berbagai kalangan selain umat Islam, maka disitulah dirumuskan pola pengaturan tata cara hidup bersama berbagai kalangan umat manusia. Maka dirumuskanlah di Madinah itu namanya Piagam Madinah atau Misakul Madinah. Nah, Misakul Madinah inilah sebagai cikal bakal dari keberadaan umat Islam di dalam mengelola kehidupan bersama orang banyak. Gitu loh. Jadi kalau dari sisi ideologis, spiritual, ya, keberadaan negara dibutuhkan oleh umat Islam, justru ketika umat Islam itu hidupnya tidak semata-mata hanya umat Islam saja. Gitu loh. Paham Mas, Mbak? Ya. Ayo, ada yang mau tanya ini? Silahkan. Ya, supaya kamu paham. Berarti kalau seperti di Indonesia ini butuh negara. Berarti kalau di negara-negara yang penduduk dunianya bukan hanya umat Islam, ya butuh negara. Nah, jadi negara itu sangat dibutuhkan. Nah, di dalam pola-pola kehidupan di mana umat manusia hidupnya bukan hanya satu golongan agama Islam saja. Nah, ya. Ayo silakan ada yang mau tanya dulu. Nah, sebelum kita berbicara keistimewaan atau kelebihan, ya. Kelebihan apa? Kelebihan dari hukum tata negara yang akan kita pelajari ini. Silakan ada yang mau tanya dulu sampai di sini, barangkali ada yang komen. Ini sudah saya ajak berat mikirnya ini. Nah, sudah mulai. Ayo silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Ada yang mau tanya enggak? Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau tidak ada yang mau tanya, kita harus memahami apa kelebihan dari sistem ajaran Islam di dalam mengelola negara. Nah, itu.
pemahaman pertama yang harus kalian betul-betul yakini bahwa ajaran Islam itu multifaset, ajaran yang multi kompleks, ajaran manusia yang sempurna dan baru adan di mana ini? Ini siapa ini rambutnya gondrong sekali? Ayo, Muhammad siapa Udajo, ini? Pak. Siapa? Gara-gara pandemi gak tahu dipotong rambutnya, karena tukang potongnya Iya, gak ada Pak. yang mau. Di mana rumahmu ini? Manado, Pak. Oh, di Manado, Sulawesi Manado. Utara. Ya. Oh, luar biasa. Ya. Ini sudah maghrib di sana ya? Iya, Adan Pak. maghrib apa adan asar ini? Maghrib, Pak. Oh, ya kalau gitu 20 menit ini lagi ya. Nggih, Pak. Maghribannya nanti setelah kuliah cukup. Nah, saya Nggih. ulangi lagi ya. Hal yang harus kamu pahami ya kalau di unmute saja biar gak ganggu ya. Nah, tapi wajahmu tetap ini tampangnya kelihatan ini. Nah, yang harus kita pahami, mengapa ajaran Islam menjadi ajaran yang sangat penting dalam kehidupan bersama di tengah-tengah kehidupan umat-umat yang lain. Ya. Jadi yang pertama saya tadi katakan, negara dibutuhkan bagi umat Islam itu tatkala umat Islam hidup bersama umat-umat non-Muslim yang lain. Gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, jadi kelebihan kita mempelajari hukum tata negara Islam itu berada di dalam landasan akidah, landasan keyakinan bahwa bernegara bagian dari tugas agama di dalam mewujudkan amal soleh. Catat penting ini ya. Jadi negara dibutuhkan dalam mewujudkan amal soleh, dalam mewujudkan pemenuhan kehidupan bersama. Tidak bisa kehidupan bersama ini lepas dari tanggung jawab dan campur tangan negara. Jadi dalam bahasa kerennya, yang membedakan sistem hukum tata negara Islam itu adalah landasan idealis spiritual. Kamu tulis itu ya, landasan idealis spiritual. Jadi ada norma agama, ada doktrin agama yang kalau dipraktekkan secara nyata itu bukan sesuatu yang irasional, tetapi sesuatu yang real, irasional, dan sesuatu yang manfaat. Jadi dalam sistem keyakinan umat Islam itu, apapun yang diajarkan oleh Islam itu adalah bernilai manfaat. Nah, disinilah yang membedakan secara khusus ya apa-apa yang disebut dengan membedakan antara sistem kehidupan atau sistem ajaran negara yang diajarkan oleh para pemikir barat yang liberal sekuler atau pemikiran-pemikiran orang-orang timur yang sosialis komunis otoriter ya. Nah, berbeda dengan ajaran Islam dan cara hidup umat Islam yang dilandasi oleh nilai-nilai spiritual, nilai-nilai idealis, nilai-nilai norma agama. Nah, itu yang membedakannya satu ya. Silakan ada yang mau tanya dulu. Ada yang mau tanya enggak? Ayo. Ini orang Sulawesi ini. Ini direkam dan diupload di YouTube loh ya. Cuma ini makanya supaya itu yang pertama. Bentar.
Ayo, maaf sebentar ini masih nutup pintu kantor dulu. Ini. Wah, ini ganteng. Wah, ini bagus nih. Saya celuk itu bantu nutup pintu sampai tadi. Ayo kita ayo itu yang ini maaf ya kita nyantai sambil ini kuliahnya sambil berjalan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua yang harus kamu pahami ya, di samping Islam mengajarkan sangat simpel, sederhana. Jadi kompleksitas organ-organ negara, kompleksitas struktur-struktur kenegaraan yang ada seperti kehidupan bernegara sekarang ini, itu kalau dilihat dari sistem ketatanegaraan umat Islam, ya, struktur organ negara itu disesuaikan dengan nilai-nilai kemanfaatan dan efisiensi. Jadi dalam mengatur negara, umat Islam ini tidak boleh membuat sistem kenegaraan yang boros. Tidak boleh membangun sistem kenegaraan yang mubazir, ya. Tidak boleh membangun tata kelola pemerintahan yang tidak ada unsur manfaatnya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu yang harus kamu pahami. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ya, di dalam mengelola negara, umat Islam ini tidak eksploitatif. Jadi sistem pemerintahan umat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini tidak eksploitatif, tidak mengeksploitasi manusia sesama manusia, tidak boleh mengeksploitasi manusia dengan alam, tetapi saling membangun keharmonian dan keseimbangan atau keequilibrium, gitu ya. Sehingga ya pola pengaturan antar kemanusiaan di tengah-tengah bangsa-bangsa sekalipun bukan umat Islam, maka tetap mengandung sistem kemaksuman, sistem kemuliaan umat manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah hak-hak dalam dunia modern, hak asasi manusia. Nanti akan kita bicarakan itu. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia wajib dilindungi dan wajib dihormati oleh semua struktur pemerintahan dalam tata pemerintahan Islam. Itu yang ketiga. Ya, kelebihan-kelebihan yang ketiga ini. Nah, yang keempat, tentang pembelanjaan negara. Nah, dalam sistem administrasi pendapatan dan pembelanjaan negara, ya, Islam menggunakan sistem mas'uliyah, sistem pertanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan oleh siapa-siapa yang punya amanah itu, tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat ini ada sistem mas'uliyah, sistem pertanggungjawab yang tidak remeh, ya, yang harus betul-betul diperhatikan. Makanya ada hadis, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an
ro'iyati. Jadi sistem mas'uliyahnya itu mendapat tekanan yang luar biasa. Seperti kalau kamu jadi pemimpin di suatu wilayah, makanya ada istilah khalifah dan ada istilah kholaifatul kholaib. Ada khalifah yang menjadi penanggung jawab khalifah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam Islam itu menempatkan setiap orang itu statusnya harus disamakan seperti halnya kalau kita itu menjadi pemimpin sekalipun dia statusnya dipimpin. Nah, sehingga hak dan kewajibannya itu terukur ketika dia jadi pemimpin dan ketika dia jadi rakyat yang dipimpin, maka hak dan kewajibannya itu mempunyai balance ya, mempunyai mempunyai keseimbangan yang sama. Itulah ada beberapa distingsi atau beberapa masalah yang membedakan antara model hukum tata negara Islam dengan model-model hukum tata negara yang dikembangkan oleh bukan sistem ajaran Islam. Ayo sampai di sini ada yang mau tanya. Kedengaran nggak ini? Kan? Halo? Dengar Pak. Dengar ya. Ini walaupun saya sambil jalan, kedengar. Ayo silakan. Kalau ada yang mau tanya. Sebelum saya membicarakan excellency-nya, ada distingsi, ada perbedaan yang membedakan bagaimana hukum tata negara Islam dan bagaimana keistimewaan sistem hukum tata negara Islam dibandingkan dengan sistem hukum tata di luar tuntunan Islam. Silakan ada yang mau tanya dulu. Ada yang ngechat ini satu, apa ini isinya? Ayo silakan. Ada yang mau tanya? Ayo kalau ada yang mau tanya. Ayo, silakan. Ada yang mau tanya dulu. Jadi, ketika kita berbicara sebuah rumpun ilmu atau satu bidang keilmuan, yang membedakan antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya itu ada pada nilai excellency-nya dan ada nilai distingsinya. Ada nilai kelebihannya, keistimewaannya, dan ada nilai pembedanya. Saya sudah mengurai tadi, ada 5 pembeda yang membedakan antara mengapa kita wajib mempelajari hukum tata negara Islam, tidak hanya cukup dengan mempelajari ilmu negara atau ilmu pemerintahan yang diajarkan oleh sistem kehidupan umat manusia sekarang. Ayo, Muhammad Saifuddin, ayo, ini kan sudah semester 5 ini. Iya, semester 5 ya? Iya, Pak. Ayo silakan bertanya dulu biar sambil merenung. Ya. Jadi saya berharap kamu ini betul-betul paham ya, karena kamu jurusan HES. Jurusan HES itu jurusan hukum ekonomi, itu 90% ilmu falak. Ini jurusan ilmu falak. Mohon maaf. Oh, ilmu falak, Pak. Ya. Bukan HES ya? Jurusan ilmu falak ya? Ya, maaf. Apalagi jurusan ini. Bukan ilmu falak itu kan jurusan astronominya UIN. Wah, gaya lah. Biasanya pinter-pinter matematiknya itu. Ayo silakan mau tanya. Ingat saya ini berarti pernah ikut mata kuliah saya ya dulu? Belum? Belum ada yang pernah ikut studi Al-Quran? Saya ya? Belum, enggak? Pak. Belum, Pak. Belum. Ayo silakan, kalau ada yang mau tanya. Ini siapa ini? Wajahnya sedang di kamera ini. Siti Lutfia Kaluku. Wah, luar biasa ini. Dari mana ini? Sulawesi juga. Nah,
Dah, sekarang kita berbicara tatamah lagi kalau gitu. Ekselensinya, apa keistimewaan yang menjadi ciri khas dari tuntunan ajaran Islam juga ya, ciri khas kelebihan-kelebihan ajaran Islam itu juga menjadi ciri khas berbagai norma kehidupan yang diajarkan oleh ajaran Islam, termasuk dalam bernegara ini, ya. Kelebihannya apa? Satu, apapun aktivitas dalam kehidupan bernegara merupakan bagian dari rangkaian ibadah sosial atau ibadah muamalah, ya, atau ibadah ghairu mahdoh, ya, yang menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dengan sistem kehidupan ibadah mahdoh. Nah, ibadah hablum minallah. Nah, artinya dalam Islam ini keistimewaannya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini juga akan bernilai ibadah sama halnya dengan kita itu melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji. Tidak bisa orang cukup sholatnya baik, hajinya baik, puasanya baik, tapi secara sosial dia tidak baik. Dan bersosial, ajaran Islam itu bukan hanya bersosial sama manusia, bersosial dengan binatang pun harus baik. Contoh kita diajari ada gara-gara menyiksa seekor kucing. Tetapi ada seorang pengembara yang masuk surga gara-gara dia memberi minum anjing yang sedang kehausan. Nah, itu artinya sistem ajaran Islam tidak membedakan mana yang sifatnya duniawi dan mana yang sifatnya ukhrawi. Mana yang disebut dengan ibadah mahdoh dan mana yang bukan ibadah satu kesatuan yang utuh. Orang sholat, tetapi dia tidak bisa mencegah perbuatan fahsya wal munkar. Ya, sholatnya dianggap tidak ada artinya, sia-sia. Nah, itulah. Begitu juga kamu bernegara baik, menjadi pemimpin yang baik, tapi tidak sholat, ya tidak diakui amal ibadah kita itu. Oleh karena itu, ya menganut sistem unik lah dalam ajaran Islam itu. Jadi sistem ajaran kehidupan. Nah, bernegara juga begitu, ya. Jadi bernegara ini dianggap ibadah sosial yang paling utama menurut ajaran Islam ini. Makanya ada istilah imamun adilun, ada imamun jairun, dan seterusnya. Jadi kelebihannya di situ, ya. Jadi saya ulangi lagi, ya, kelebihan dari tata kelola bermasyarakat dan diwujudkan kompleksitas permasalahan hidupnya dalam organisasi yang multi kompleks yaitu bernegara. Kalau kita terlibat di dalam urusan-urusan ketatanegaraan, urusan-urusan mengelola negara, urusan-urusan aktif berjuang mempertahankan negara, maka ibadah. Termasuk nanti ada istilah mempertahankan negara dengan cara melindungi dan ikut berjuang, baik berjuang melawan musuh, baik berjuang melawan pemberontak, baik berjuang melawan orang-orang yang makar, dikenal dengan jihad dan mati syahid, momennya kan itu, ya. Itu kelebihan yang pertama. Nah, kelebihan yang kedua, Islam itu mengedepankan sistem kualifikasi dan kompetensi di dalam mengelola negara itu. Dalam teori yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah, istilahnya itu teori aslah. Jadi orang yang layak ngurusi pemerintah itu, orang yang layak terlibat di dalam pengelolaan negara itu, ada orang-orang yang memenuhi
kualifikasi dan kompetensi. Ya. Kualifikasinya jelas, keahliannya jelas, profesionalitasnya jelas, skillnya jelas, nah, kompeten. Nah, juga kualifikatif orangnya itu. Nah, karena apa? Karena menyangkut ngurusi orang banyak itu dikembangkanlah dengan teori aslah. Siapa yang paling layak? Kalau kita mengangkat orang dalam satu jabatan pemerintahan tidak layak, sementara ada orang yang lebih layak, maka orang yang menduduki jabatan pemerintahan, jabatan kenegaraan, itu dianggap orang yang berkhianat terhadap umat manusia, umat Islam, bahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat sanksinya itu. Kalau kita tidak mempunyai kapasitas, tidak punya kualitas, tidak punya kualifikasi menduduki jabatan-jabatan pemerintahan atau kenegaraan. Berat itu tanggung jawab di akhiratnya berat, di dunianya juga repot nanti. Oleh karena itu, Islam tidak mengajarkan orang-orang minta jabatan. Makanya sistem pendaftaran jadi bupati, sistem pendaftaran jadi gubernur, sistem pendaftaran jadi presiden, itu menyimpang sebetulnya cara-cara seperti itu. Dengan cara-cara yang diajarkan oleh para ulama tentang bagaimana kita rekrutmen calon-calon pemimpin, rekrutmen calon aparatur negara, dan rekrutmen calon aparatur sipil negara. Berat. Kok diam saja ini? Ada yang mau tanya? Silakan. Ya. Nah, jadi Pak, ya. Mohon maaf Pak, Ya. mau bertanya Pak. Ya, silakan. Gini, kalau itu tadi kan sudah Bapak terangkan tentang masalah perihal pemimpin yang harus memenuhi kualifikasi Ya. dalam hal yang dipimpin. Terus bagaimana kalau kita dipimpin oleh seseorang yang tidak memenuhi kualifikasi, terus gimana kita menanggapi beliau yang tidak memenuhi kualifikasi? Mensikapi ya. Yang dipimpin. Lah, makanya Mas, rekrutmen kepemimpinan dalam Islam itu betul-betul selektif, ya. Ini dulu, jangan respon dulunya. Oleh karena itu, ya, kalau ada orang yang layak dan ada orang yang tidak layak, ternyata yang menduduki itu orang yang tidak layak, maka orang yang layak itu sebetulnya fardu ain menduduki jabatan yang perlu diganti dari orang yang tidak layak itu. Ketat itu. Nah, sekarang bagaimana wis kadung ini? Ya, karena sekarang ini bukan siapa yang benar, tapi siapa yang bayar. Nah, semakin banyak ya dia bayar, maka peluang untuk jadi pemimpin besar. Nah, kalau terjadi seperti itu, kalau kamu ingin jadi orang Islam yang baik, perlu beberapa strategi. Nah, strategi pertama, kalau nanti kamu ada peluang untuk mengganti orang itu, manfaatkan peluang itu untuk bisa mengganti orang tersebut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang patut, sesuai dengan konsensus dan kesepakatan dari model kepemimpinan yang dipilih secara secara benar. Nah, tetapi kalau kamu seorang diri tidak punya nyali untuk mengganti, maka paling jelek, maka kamu harus mengingatkan. Nah, cara mengingatkannya bagaimana? Bisa jadi mubalek. Bahkan kalau menurut Imam Ghazali, harus terang-terangan berani mengingatkan kepada orang yang berlaku dolim itu. Nah, ya, kalau mampu. Nah, kalau tidak mampu, nah, maka kamu ingkar bil kolbi, ya. Ya, aku gak manut lah dengan pemimpin seperti itu. Nah, tapi karena kalau kamu tidak manut, nanti dikhawatirkan dianggap pemberontak atau orang membangkang, ya takiyah. Makanya dalam teori pemimpin Islam itu, dalam politik Islam itu ada istilah takiyah. Ada istilah menyembunyikan
identitas di saat kita berhadapan dengan pemimpin yang zalim. Itu kalau secara individual, Mas. Ya. Tetapi kalau kamu mampu melakukan sebuah gerakan dan sebuah atraksi, nah, ya. Kalau sudah gerakan kan atraksi, bisa dengan cara menggulingkan. Nah, dalam bahasa fikih namanya pemakzulan terhadap pemimpin yang tidak layak, Mas. Cuman masalahnya mampu nggak kamu memakzulkan? Nah, kalau nggak mampu ya jangan coba-coba. Nah, kalau mampu silahkan. Nah, tetapi jangan dengan cara-cara makar. Sebab pejuang dengan pecundang itu dalam bernegara dan berpolitik itu gak ada bedanya. Kalau menang jadi penjuang, kalau kalah jadi pecundang. Nah, kalau kalah jadi pemberontak, kalau menang jadi pejuang. Gitu loh, Mas. Nah, itu nanti di belakang kita ada satu kajian terkait dengan proteksi dan ketaatan dalam sistem pemerintahan dan sistem kepemimpinan Islam. Ngono loh, Mas. Paham ya? Iya, Pak. Ya, ada lagi yang lain silakan. Pak, berarti bugot itu enggak apa-apa, Pak? Loh, bugot yang betul-betul berhadapan dengan pemimpin yang zolim tidak apa-apa, Mas. Bahkan tetapi harus ditakar strategi, kemampuan dan target kemenangannya. Kalau target kemenangannya jadi kalah, ya kamu jadi pemberontak nanti. Nah, oleh karena itu nanti kita akan membuat klasifikasi terhadap berbagai ragam kepemimpinan dan bagaimana kita mensikapi atau cara menghadapi jenis-jenis kepemimpinan yang zolim, yang kafir, umat Islam dipimpin oleh pemimpinnya yang bukan Islam, dan segalanya itu. Ya. Iya, Pak. Itu Mas Trin. Ya. Nah, cuman makanya saya bilang bugot makar memakjulkan atau menurunkan pemimpin itu sebetulnya hanya seni saja itu dalam berkehidupan bernegara itu. Suatu ketika kita bisa bisa menjadi pejuang untuk mengganti, contoh ketika kita dijajah oleh pemerintahan kolonial, ya kan? Maka semua umat Islam melawan itu. Karena kolonial itu dianggap pemimpin yang zolim, kan itu. Begitu juga, jangankan jadi tetapi kita juga harus sadar kalau ketika kita belum mampu menyusun strategi kekuatan kepemimpinan, ya kita harus bertahap. Nah, gitu loh, Mas. Nah, maka nanti kita ini ada model-model bagaimana kita mensikapi kepemimpinan yang zolim. Bagaimana kita mensikapi kalau dipimpin oleh bukan orang Islam. Kan gitu, Mas. Oke? Iya, Pak. Ini nanti sampai jam 5:15 ya. Ini masih ada 12 menit lagi. Silahkan bertanya dulu sebanyak-banyaknya. Ayo. Ini saya sudah nyaman ini. Ayo. Berarti yang lain? Kalau dalam istilah politik itu cuma ada dua gitu ya, Pak. Menang dan kalah. Kalau kita menang jadi pejuang, kalau kalah jadi pecundang. Pecundang, iya. Dan politik itu hanya itu pilihannya itu. Hah? Makanya sekarang ini kan kapan saatnya jadi pejuang dan kapan saatnya jadi pecundang. Seandainya Kartosuwiryo itu menang, Mas, ya gerakan DITII dulu, maka Kartosuwiryo itu dianggap pejuang. Tetapi karena kalah, ya dianggap pemberontak, maka dihukum mati. Sama halnya juga hati-hati. Ketika PKI itu ingin mengganti negara, kalau menang, ya dia jadi pejuang. Kalau kalah, makanya kita ini harus waspada. Makanya ketika kita berbicara negara, karena bagaimanapun negara itu adalah kompetisi kepentingan kekuasaan. Paham ya?
Jadi ngelola negara itu ada unsur kekuasaannya. Siapa yang berkuasa, siapa yang menguasai dan siapa yang dikuasai. Makanya ilmu politik itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dan membagi-bagi kue kekuasaan. Nah, ada nanti satu. Nah, cuman saya tidak akan mengajarkan ilmu politiknya. Hanya stressing kita ini adalah di dalam mengajarkan ilmu ketatanegaraannya itu, Mas. Oke? Nah, ayo silahkan lagi yang lain. Nah. Masih ada? Nah, kalau belum ada, saya tambah lagi. Saya tadi sudah memberi dua kelebihan dari sistem ketatanegaraan Islam. Kalau tadi distingsinya itu ada 5, nah sekarang kelebihannya atau keistimewaannya itu baru ada 2, ya kan? Jadi yang pertama spiritual ideologis atau idealis spiritual. Nah, yang kedua menyangkut regulasi normatif insania, kemanusiaannya. Nah, yang ketiga dan mas'uliyahnya atau pertanggungan jawab. Nah, yang ketiga tadi menyangkut kualifikasi dan kompetensi rekrutmen orang-orang yang terlibat di dalam sistem kekuasaan negara. Silahkan, ada yang bertanya lagi? Nah, yang terakhir ini yang keempat, kelebihan dari ajaran Islam ini, ya kita tahu bahwa siapapun yang namanya umat Islam yang benar, ya, yaitu mengedepankan akhlakul karimah. Makanya ada istilah negara bermoral. Ya. Jadi dalam sistem ajaran Islam itu ada moralitas, ya, ada akhlakul karimah yang menjadi acuan sistem kehidupan bersama. Dan akhlak inilah yang harus diwujudkan di dalam tata kelola pemerintahan yang sehat. Jadi good governance dalam sistem pemerintahan umat Islam itu bermuara kepada tata kelola yang dilandasi oleh nilai-nilai akhlakul karimah. Itu loh, Mas. Pernah dengar nggak istilah akhlakul karimah, ya kan? Ada akhlakul karimah dan ada akhlakul majmumah. Nah, itulah ekselensi dari sistem ketatanegaraan Islam. Jadi kalau kita melihat keistimewaan sistem ajaran Islam di dalam mengelola kehidupan bersama, insya Allah siapapun bangsa-bangsa di dunia, makanya negara-negara barat pun akhirnya kan kepincut. Ya. Negara barat menjadi negara yang seperti sekarang ini, menurut S.I. Puradisastra, itu berkat perjuangan umat Islam meminterkan orang Eropa. Sementara, nah, orang yang Islamnya sendiri terlalu bangga, nah, karena Islam yang diajarkan dalam sistem ke barat dengan yang sistem kita sekarang ini mengalami perbedaan yang cukup dramatis. Kalau kita kadang-kadang mengedepankan tradisional irasional, nah, kalau kehidupan di dunia barat mengandalkan rasionalitasnya dikedepankan. Silakan, ada yang ingin mau tanya lagi? Nah, itu untuk pertemuan ini kita sudah pada bagaimana kalian diperkenalkan kelebihan-kelebihan ajaran Islam di dalam mengajarkan sistem kehidupan bersama. Nah, nanti akan semakin asik kalau kita ini masuk kepada tema-tema yang ada kehidupan nyatanya. Makanya saya pada minggu yang lalu, ketika kita mempelajari sistem ketatanegaraan Islam ini harus dipahami, kita ini mempelajari eksperimen, kan itu. Berorganisasi multikompleks.
Itu ya. Jadi eksperimen kita nih, jangan anggap ini, jadi bernegara di dunia ini jangan dianggap melakukan sesuatu yang sudah final. Kehidupan bernegara itu sama dengan kehidupan manusia. Bukan finishing tapi becoming, ya, sesuatu yang berjalan. Ya. Jadi bukan finishing tetapi becoming. Silahkan ada yang tanya lagi. Saya berharap di antara kamu-kamu itu nanti adalah yang jadi camat atau jadi bupati. Amin. Yang bereksperimen mempraktekkan cara-cara bernegara sesuai dengan tuntunan umat Islam. Karena saya sudah cukup kecewa. Ayo Devi, ada yang bertanya apa Devi? Ayo. Ya Pak, saya Dwi Pak. Iya makanya Devi, ayo. Laki-laki ya? Iya Pak, saya laki-laki Pak. Ya, soalnya tetangga saya namanya Dewi itu perempuan. Mana ya, wajahnya ini Dewi? Coba wajahnya diperlihatkan. Ayo, apa Mas? Ya, mau tanya Pak, mengenai sedikit menyinggung mengenai teori kedaulatan rakyat yang saat ini banyak didengungkan bahwasanya kekuasaan negara tertinggi itu di tangan rakyat. Nah, namun dalam praktiknya saat ini kita ketahui yang saat ini muncul di permukaan adalah adanya munculnya omnibus law, RUU ketenagakerjaan. Nah, saya mau menanyakan, mungkin nggak membahas mengenai jauh itu, Pak. Dari sistem tata negaranya sendiri itu sepertinya rakyat ini tidak lagi menjadi kekuasaan tertinggi yang diwakili oleh rakyat itu kan cukup dibeli 100.000, yang penting milih ya selesai, ya kan? Bagaimana? Jadi, nah itu bagaimana kita ya tidak berpikir pragmatis ketika saya kemarin baca buku bahwasanya sistem demokrasi itu adalah sistem memilih suatu pemimpin, namun akhirnya pemimpin itu juga akan disalahkan. Nah, berarti bagaimana Pak sistem kenegaraan seperti itu, Pak? Ya, makanya saya menggunakan kata eksperimen, Mas, ya. Karena dalam kehidupan kita sekarang ini, orang-orang ini, maaf ya, nanti kita akan berbicara landasan ideologi bernegara. Memang ada yang religiusitas, ya kan? Ada yang pragmatisme, ada yang sekulerisme, ya kan? Ada yang sosialisme. Nah, jadi mau tidak mau kehidupan bernegara juga dihadapkan ke dalam pilihan-pilihan ideologis. Nah, orang sekarang ini cenderungannya pragmatis, ini enak, saiki opo. Itu yang membuat kehidupan kita ini semakin Cek. Halo. Suaranya mati, Pak. Suaranya ke-mute, Pak. Halo. Cici keluar tuh. Bapaknya keluar. Enggak ono bapake. Suaranya ke-mute. Gak ono, nanggonku. Oh, ada. Bapak suaranya ke-mute, Pak. Ada 2 tadi. Loh kok hilang? Loh, mau bapaknya kan lagi ngomong. Loh. Keluar tadi dosennya ya, saya asistennya ini. Iya ini. Ya, koneksi internetnya putus paling tadi. Oh, saya cek kok nggak ada juga. Oke, siapa? Oh jangan, saya masih muda asistennya, panggil Mas saja. Iya, Pak. Iya, Mbak. Iya. Sebentar ya, saya coba hubungi.
Saya Jenengan lagi mau di satu lokasi. Oh, bukan, beda lokasi. Halo, kita teruskan menit lagi. Halo, ya. Mohon Bapak, maaf, halo. Mas Dewi, ya. Iya, Jadi Pak. saya setuju kecerdasanmu, kekritisanmu sudah mulai tumbuh, ya. Tetapi kita harus sadar, kita ini sebagai orang Islam, ya kan, ada norma idealis religiositas, tetapi kita juga harus sadar dihadapkan ke dalam realitas di Indonesia ini, kita ini seolah-olah orang kos. Walaupun yang mendirikan negara kita ini kebanyakan orang-orang Islam. Mengapa terjadi seperti itu? Nanti kita bicarakan pada sesi-sesi berikutnya. Mestinya, mohon maaf ya, kalau umat Islam itu dulu tidak terkontaminasi oleh kepentingan Zionis yang sudah menumpang ke dalam gerakan nasionalis dan gerakan sebagian umat Islam yang mendapat provokasi dari kepentingan Priman Sore atau kepentingan Zionis internasional, ya mungkin bentuk negara kita tidak seperti ini. Dan yang berkuasa mungkin bukan orang-orang nasionalis. Tapi kita harus sadar mengapa sejarah terjadi seperti ini. Nah itulah pentingnya kalian juga belajar sejarah. Ya, Mas Medi. Nah oleh karena itu kita ini mensikapi riak-riak gelombang kehidupan bernegara seperti sekarang ini. Jangan terlalu dirisaukan. Nah, sing penting saiki ya apa carane awakmu ini duwe kemampuan, duwe kapasitas dan punya kualitas yang suatu ketika terjadi perubahan wali zaman kita siap menjadi pengganti mereka yang zolim itu. Ya, untuk sementara itu dulu Mas ya. Ya, Pak. Jangan terlalu di ini. Ya, Pak. Jangan terlalu dirisaukan lah. Dan kamu jangan melo-melo demo ya. Ya, Karena Pak. demo ini juga bukan demo idealis, ini demo pragmatis juga ya. Iya, Pak. Karena kepentingan siapa, membela siapa, dibayar berapa, kan itu. Iya, Pak. Oleh karena itu saya berharap kamu tetap istiqomah menjadi orang generasi muslim yang betul-betul kuat akidahnya, kuat kapasitas intelektualnya, dan kuat kapasitas skillnya itu. Kamu harus punya skill itu ya. Jangan hanya kuliah, walaupun kuliah di IAIN, di UIN, prodinya ilmu falak, tapi harus menguasai skill tertentu yang berfungsi untuk melengkapi dan mencukupi proses kehidupanmu bermasyarakat, berkeluarga, berusaha di kemudian, gitu ya. Dan saya berharap tidak mendoakan kamu menjadi PNS. Cukup saya saja yang jadi PNS. Kamu gak usah. Jadilah pengusaha-pengusaha. Karena apa? Kalau sudah jadi pengusaha yang sukses, kamu bisa membeli kekuasaan. Hah? Guyonan ini. Guyonan ya. Iya, Pak. Ya. Doanya, Pak. Dosen pun masih kepingin disangoni karo mahasiswane kalau jalan-jalan mampir ke rumahnya mahasiswane itu. Hah? Kan ada dosen yang kepingin, ya apa nak kabare sukses usahamu. Hah? Mulai padahal ketika bilang ngomong sukses usahamu itu artinya ojo lali aku mulai awakmu sangoni. Kan ngono itu. Hah? Ini guyonan Mas ya. Iya. Oleh karena itu saya berharap ya, mudah-mudahan kamu semua menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk kehidupan umat. Saya berharap jurusan Palak ini ya, jurusan Palak ini nanti kamu menjadi takmir masjid ya. Mengapa takmir masjid? Karena jurusan Palak itu jurusan yang bisa menghitung waktu sholat, kan gitu ya. Supaya manfaat, jangan menghitung waktunya aja, tapi urusi tempat untuk orang yang sholat, itu loh Mas. Makanya dulu di masjid-masjid kuno ada istilah bencet. Pernah dengar istilah bencet dalam ilmu falak? Pernah. Nah, kalau nggak pernah berarti kamu belum semester 5 itu. Ya, sementara itu Mas. Ada yang lain silakan.
Jadi saya berharap ya Mas Dwi, kamu jangan melo-melo nanggapi. Nah, sistem demokrasi, saya punya buku juga dengan topiknya itu demokrasi digugat kembali. Nah, saya juga punya buku juga masyarakat tak bernegara. Nah, jangan khawatir ya. Nah, kenapa kita harus bernegara? Maka di dunia modern ini ada istilah civil society, ada istilah NGO kan, non government organization kan itu ya, ada atau LSM. Nah, mengapa ada LSM di era dunia modern sekarang ini? Ada negara dan ada lawannya LSM dan segala. LSM juga negara juga, itu negara bayangan tuh Mas. Jangan dianggap LSM itu bukan negara. Itu negara bayangan. Negara artinya negara tanpa pengakuan itu sebetulnya. Atau negara tanpa legalitas. Nah, gitu loh Mas. Oke? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu dan kita ternyata sudah jam 7.20. Saya mohon maaf. Kemarin saya ini suruh yang mengambil buku itu dari jurusan ini ya? Dari Jombang, Pak. Ya, saya bagikan buku itu kepada yang ikut kuliah HTN, bukan hanya kelas kamu saja. Buku itu tidak saya jual, tetapi kalau kamu mau berinfak, niatilah untuk TPQ karena saya membuat TPQ di rumah ya. Dan ada separuhnya ini hampir tidak ditarik bulanannya, karena juga begitu TPQ saya juga gratis kan, yang mampu orang tuanya silahkan. Tetapi ustadz-ustadznya tiap bulan tetap saya perhitungkan transportnya. Oleh karena itu kalau kamu mau memberi infak dari buku saya silahkan, saya tidak menolak, tetapi saya tidak menjual ya. Tidak berinfak pun nggak apa-apa karena saya niatkan buku saya ini juga sebagai bagian dari melengkapi kebutuhan kuliah kalian. Ngelom, Dok? Ya. Ada yang mau tanya? Cukup? Nah, kalau cukup, marilah kita tutup sama-sama bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insya Allah kalau tidak ada urus ini, ya kalau tidak ada uzur, ya kuliah normal sesuai waktunya. Tapi kalau ada uzur, mohon maaf kalau nanti saya kuliahnya diganti waktunya ya. Tidak apa-apa kan? Ya. Apalagi kalian di rumah semua ini. Kalau saya ini tadi dari Unsuri terus ke rumah transit di Kebonsari. Nah, nanti habis maghrib ada acara lagi. Ya, oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan mudah-mudahan kami semua menjadi anak yang solih dan solihah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.